Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai mikrotik akses. Nah, di sini terdapat 9 materi yang akan kita bahas. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Kita ke metode akses mikrotik router OS. Untuk cara akses mikrotik baik itu real device ataupun router OS yang terinstall di PC itu ada berbagai cara atau metode. Jadi aplikasi apa sih yang bikin menjembatani untuk mengakses mikrotiknya? Untuk metode aplikasinya beragam teman-teman. Ada aplikasi keyboard, serial console, remote server telnet, Winbox, FTP, API, quickset webfit, McTelnet, lokal Winbox terminal menu, mikrotik ketik F. Kita ambil contoh jika seseorang yang memasang mikrotik router OS di komputer, maka seseorang tersebut bisa mengaksesnya melalui keyboard atau menggunakan CLI. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang itu menggunakan Winbox. Nah, untuk pertama kali mengakses mikrotik di Winbox, untuk masuknya teman-teman bisa klik next address, kemudian klik connect. Nah, nanti ketika sudah pernah masuk, setelahnya teman-teman bisa menambahkan IP address sehingga teman-teman bisa login dengan menggunakan IP addressnya tersebut. Ketika teman-teman berhasil pertama kali akses mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS default konfigurasi. Nah, itu nanti bisa teman-teman remove saja. Kemudian selain Winbox juga bisa diakses melalui FTP API yang biasanya untuk network programming ya. Lalu bisa juga set webfit melalui HTTP, kemudian juga bisa mikrotik app. Nah, mikrotik ini bisa mengecek minimum mikrotik secara real time. Nah, untuk nanti kita bisa gunakan lab virtual environment yang menggunakan Pinet Lab. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akses router port menggunakan Winbox. Jadi di sini kita coba melakukan ilustrasi mengakses router port dengan menggunakan Winbox. Teman-teman perhatikan ilustrasi ini di gambar yang sebelah kanan yang sudah saya siapkan ini. Jadi di sini mikrotiknya yang RP991 ini terhubung ke komputer menggunakan kabelan pada Ether 2 atau port yang kedua. Pertama kali jangan dimasukkan ke port yang pertama ya, karena ini by default itu ada firewallnya. Jadi pada mikrotiknya itu ke Ether 2, kemudian ke PC nya itu menggunakan port lain. Kalau semisal PC kamu tidak ada port lainnya, teman-teman bisa menggunakan adapter dari USB untuk internet LAN. Kemudian jika sudah berhasil tercolong atau terhubung, teman-teman bisa aktifkan mikrotiknya dengan cara menekan tombol power di mikrotiknya. Kemudian teman-teman bisa langsung buka Winbox-nya saja dan pastikan di Winbox-nya itu sudah ada dan terhubung. Lalu teman-teman menggunakan MAC address seperti ini ya, sudah saya siapkan gambarnya. Connect to itu menggunakan MAC address. Kemudian teman-teman klik connect. Nah, itu jika muncul router OS default configuration, itu teman-teman bisa klik remove configuration saja. Lalu jika disuruh mengubah password ini, teman-teman bisa close saja. Oh ya, nanti teman-teman itu belum bisa diakses, mungkin itu karena firewallnya belum di off kan. Jadi pastikan sebelum akses, teman-teman off kan dulu untuk firewall komputer teman-teman. Lalu adapternya selain yang LAN dan juga WiFi itu dalam kondisi disable semua. Kemudian jika teman-teman punya PC yang bukan Windows, misalkan menggunakannya macOS ataupun Linux, yaitu teman-teman bisa menggunakan pihak ketiga. Misalkan teman-teman buka Winbox-nya. Nah, ini jika teman-teman sudah membuka Winbox-nya dan sudah masuk ke mikrotiknya menggunakan MAC address, di sini kita bisa berikan hostname pada router kita. By default hostname ini adalah mikrotik. Kita bisa ganti, yaitu caranya dengan klik sistem, kemudian identify. Kemudian di sini teman-teman bisa ganti hostname-nya sesuai dengan keinginan teman-teman. Misal di sini saya mau seperti ini. Kemudian klik apply, kemudian oke.
Nah, di sini akan otomatis hostname-nya berubah menjadi yang saya rubah tadi. Kemudian kita bisa lihat IP address dengan klik IP, kemudian addresses. Nah, disinilah lokasi dari IP address, dan di sini masih kosong ya, belum ada konfigurasi IP apapun. Nah, di sini kita bisa berikan IP-nya yaitu dengan klik logo ini yang add. Kemudian di sini kita bisa tambahkan IP-nya. Misal di sini saya pakai IP, jangan lupa di sini slice 24 ya. Lalu teman-teman bisa pilih interface-nya ya. Di sini saya pilih interface ether 2. Kemudian di sini kita apply dan kita apply saja. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada konfigurasi IP address-nya. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, saya akan memperkenalkan tampilan Winbox-nya mulai dari awal ya. Nah, jadi di sini yang connect to ini adalah langkah untuk mengakses. Lalu untuk login ini itu untuk memasukkan user kita. Kemudian untuk bagian paling atas di bagian sini, ini yang admin, ini merupakan user yang kita gunakan. Kemudian untuk tanda add ini, itu adalah informasi kita itu login pakai IP address kah atau menggunakan MAC address. Lalu yang ada di dalam kurung ini yang RP strip Anggita ini merupakan hostnya Mikrotik kita. Lalu yang ini adalah versi dari Mikrotik kita. Untuk CHR ini merupakan port atau jenis X86. Ini adalah informasi prosesor Mikrotik. Kemudian di sini ada opsi save mode. Ini digunakan untuk remote access. Biasanya untuk meremote router di lokasi berbeda, jika ada kesalahan akan kembali ke konfigurasi terakhir. Kemudian kita juga bisa menambahkan menu pada dashboard yaitu dengan klik kanan. Kita bisa menambahkan menu add time. Nah, ini ada jamnya ya. Kita lanjut ke fitur-fitur utama yang ada di sebelah kiri. Quick Set ini merupakan konfigurasi cepat. Jadi digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan. Tapi Quick Set ini hanya digunakan pada Mikrotik yang wireless saja. Kemudian kita ke Jobsman. Ini digunakan untuk controller. Misal ada banyak akses point, ini bisa dikontrol dengan menggunakan satu Mikrotik. Lalu interface, ini memberikan informasi berapa interface yang dimiliki oleh Mikrotik kita. Nah, kemudian untuk wireless, ini adalah konfigurasi wireless. Kemudian yang bridge, ini terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu interface. Lalu di sini ada mesh, ini untuk konfigurasi HWS pada wireless. Kemudian ada IP, ini ada beberapa fitur ya. Lalu ada routing, ini juga ada beberapa fitur juga ya. Kemudian di sini juga ada sistem. Kemudian ada log. Log itu untuk menginformasikan kita terkait tentang log kita. Kemudian di sini juga ada files. Ini isinya itu adalah hard disk Mikrotik. Kemudian di sini ada radius. Ini untuk radius call. Kemudian bagian tools, di sini ada banyak sekali fungsinya ya. Kemudian di sini ada terminal, ini untuk konfigurasi. Kemudian make supportive, ini untuk kirim ke mikrotik.com. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox-nya ya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu akses router virtual PinetLab dengan Winbox. Jadi nanti untuk pembelajaran kita akan menggunakan Mikrotik virtual. Melihat kita atau saya kan tidak punya router ya, jadi kita bisa pakai lab environment secara virtual. Nah, platformnya yaitu PinetLab. Kalau di SMA pakainya Cisco, tapi PinetLab ini juga bisa digunakan untuk Cisco karena multi vendor. Langsung saja kita buka webnya. Oke, di sini pastikan teman-teman sudah install PinetLab ya. Kemudian teman-teman bisa running menggunakan VMware seperti saya ini. Nah, di sini saya coba tambahkan perangkat Mikrotiknya. Untuk image Mikrotiknya teman-teman bisa cari di web lab hub. Di sini untuk menambahkan Mikrotiknya kita bisa klik kanan, kemudian kita klik Node. Kemudian di sini kita pilih yang Mikrotik Router OS. Nah, untuk versi Mikrotik kita pakai yang Mikrotik
6.49. Lalu pada bagian icon kita pakai PNG. Nah, untuk Commute Option ini saya akan kosongkan saja. Kita scroll ke bawah, kemudian kita klik Save. Nah, di sini sudah ada mikrotiknya ya. Lalu kita nyalakan dengan klik yang ini. Oke, di sini agar mikrotik ini bisa diakses Winbox, maka kita harus menambahkan network. Kita klik kanan layar, kemudian kita pilih yang network. Nah, network ini diibaratkan sebagai ISP. Nah, di sini pada type terdapat banyak cloud ya. Di sini kita pakai yang manajemen cloud saja. Kemudian klik save. Ini awalnya kita bisa ganti namanya, semisal di sini saya ganti jadi ISP. Kita save. Lalu kita tarik kabelnya untuk dapat internet ya. Nah, jika sudah kita save, nah untuk menghubungkan ke Winbox kita klik 2 kali pada mikrotiknya untuk membuka terminal. Nah, di sini kita login. Kita pakai user defaultnya yaitu admin. Kemudian untuk password ini kita langsung enter saja. Nah, jika terdapat pertanyaan seperti ini, kita ketik N saja. Karena saya tidak ingin setting password, maka ini saya Ctrl C saja. Kemudian kita cek dengan, nah nanti ketika mikrotik kalian mati lalu nyala lagi, mungkin dia akan mendapatkan IP yang berbeda lagi. Sekarang kita bisa buka Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa klik saja lalu connect. Nah, ini sudah berhasil ya. Webfig ini berbasis alamat browser. Webfig ini diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Webfig mensupport IPv4 dan juga IPv6. Dia juga support HTTP dan juga HTTPS. Nah, ini bisa digunakan apabila Winbox bermasalah saat diakses ya. Webfig itu bisa diambil dengan cara menuliskan IP dari router. Sebelumnya kita sudah mendapatkan IP address mikrotiknya. Nah, di sini kita bisa langsung saja buka browsernya. Nah, di sini teman-teman tuliskan saja ya IP dari router teman-teman. Nah, ini tadi saya langsung login ya. Kita bisa klik cancel saja. Nah, ini dia untuk tampilan dari Webfig-nya ya. Seperti ini. Untuk tampilan quickset, kita bisa klik di pojok kanan atas. Kita bisa balik lagi ke Webfig. Untuk tampilan fitur-fiturnya itu kurang lebih sama dengan Winbox ya. Teman-teman perhatikan di bagian atas ini ada tulisan not secure atau tidak aman. Yang berarti ini teridentifikasi kita menggunakan HTTP. Mikrotik router OS versi 5 dirilis setelah diperkenalkan Quickset. Quickset ini adalah menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi router dalam satu tampilan. Tapi Quickset ini dapat digunakan hanya pada mikrotik yang support wireless. Karena kita mengakses mikrotik pada lab environment, maka Quickset ini tidak bisa digunakan. Jadi remote access telnet dan SSH ini based on terminal ya. Jadi kita merunning mikrotik menggunakan perintah-perintah atau CLI. Nah, untuk remote melalui telnet SSH, mikrotik ini harus sudah mendapatkan IP address. Kemudian jika ingin lebih lancar dalam merunning router atau mikrotiknya, ini bisa menggunakan remote access telnet dan juga SSH. Secara umum, perbedaan keduanya adalah jika telnet ini not secure, sedangkan SSH ini secure. Telnet dan SSH ini bisa digunakan oleh aplikasi remote client seperti PuTTY, terminal, dan lain-lain. Kita buka command prompt. Bukanya di command prompt administrator ya. Kemudian di sini kita bisa tuliskan telnet, lalu tuliskan IP dari router mikrotiknya, lalu enter. Untuk login admin,
enter. Lalu untuk password saya enter saja, karena saya belum membuat password. Tapi jika teman-teman sudah membuat passwordnya, teman-teman bisa tuliskan passwordnya ya. New password saya ctrl+c saja. Nah sekarang kita sudah berhasil login menggunakan download ya. Sekarang kita coba login menggunakan putih ya teman-teman. Di sini teman-teman buka saja putihnya. Kemudian di sini teman-teman tuliskan IP dari microtik-nya. Lalu untuk portnya default saja 22. Kemudian open. Kemudian di sini kita coba login menggunakan user admin. Untuk new password saya ctrl+c saja. Nah, di sini kita berhasil login Mikrotik menggunakan putih ya teman-teman. Serial console ini adalah cara lain untuk mengakses Mikrotik tanpa IP atau MAC address. Dengan cara ini kita tidak perlu khawatir koneksi Mikrotik terputus dari remote. Dan dengan serial console ini kita bisa melakukan sorting pada router jika tidak dapat di remote oleh Winbox, Telnet ataupun SSL. Kita juga bisa melihat proses booting router. Nah, di sini perlu diketahui dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan model CLI dan tidak semua router itu bisa menggunakan cara ini, cara serial console. Hanya yang memiliki port serial console saja yang dapat mengaksesnya. Biasanya yang memiliki port serial console itu adalah router dengan kelas menengah ke tinggi. Nah, cara untuk menggunakan serial console itu teman-teman bisa masuk ke terminal seperti putih, kemudian pilih yang connection type serial dan sesuaikan serial dengan menggunakan COM yang dapat dilihat dengan yang dapat dilihat pada device manager, kemudian tinggal teman-teman connect saja. Lalu sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.